Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang aplikasi AFK Camp Scanner. Di sini kami beranggota 4 orang. Ada saya sendiri, Dimas Nurjaman, dan rekan-rekan saya, Mat Halmilano Albasyara, Teddy Merandi, dan Aldi. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi AFK Camp Scanner guna untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah RPL dengan dosen pengampu Ibu Gia Yuliana Eskom. Langsung saja ke materi. Di sini yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang dari aplikasi AFK Camp Scanner sendiri itu adalah di era digital, dokumen elektronik lebih dibutuhkan dibandingkan dokumen fisik karena lebih mudah disimpan dan dibagikan. Namun banyak orang masih kesulitan melakukan digitalisasi karena keterbatasan alat seperti scanner. Nah, oleh karena itu, AFK Camp Scanner dikembangkan sebagai solusi mobile yang memungkinkan pengguna memindai dokumen menggunakan kamera HP dengan hasil rapi dan bisa diubah ke PDF atau teks. Jadi dokumen digital ini menjadi kebutuhan utama dalam kegiatan akademik, administrasi, dan pekerjaan. Namun, untuk mendigitalisasi dokumen fisik, masih banyak orang bergantung pada alat scanner di tempat fotokopi atau kantor yang tidak efisien dari segi waktu dan biaya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 3 masalah utama yang ingin diselesaikan oleh aplikasi ini. Yang pertama, bagaimana membuat aplikasi scanner yang mudah digunakan semua kalangan. Yang kedua, bagaimana menyatukan fitur seperti autocrop, PDF, dan OCR agar hasil scan berkualitas. Yang ketiga, metode pengembangan seperti apa yang fleksibel untuk kebutuhan pengguna. Masalah-masalah ini menjadi dasar untuk desain fitur dan metode pengembangan aplikasi. Nah, jadi permasalahan utama yang muncul adalah kesenjangan antara kebutuhan digitalisasi dokumen dan ketersediaan alat yang mendukung proses tersebut secara cepat dan murah. Selain itu, pengguna dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, karyawan, atau ibu-ibu rumah tangga menginginkan aplikasi yang mudah dipakai, tidak rumit, namun tetap berfitur lengkap. Itu untuk rumusan masalah. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari aplikasi AFK Camp Scanner ini, yang pertama, mengembangkan aplikasi Android untuk memindai dokumen fisik menjadi file digital atau PDF atau gambar. Yang kedua, menambahkan fitur autocrop, pengaturan kualitas gambar, dan OCR atau Optical Character Recognition. Yang ketiga, menggunakan metode prototyping agar aplikasi dikembangkan secara bertahap dan adaptif terhadap masukan pengguna. Nah, jadi aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai kamera pemindai saja, tapi juga sebagai alat bantu manajemen dokumen digital. Aplikasi AFK Camp Scanner memungkinkan pengguna untuk memotret dokumen, memprosesnya agar terlihat rapi, mengeditnya juga rapi, menyimpan dalam format yang seragam atau PDF, serta mengenali teks yang terdapat di dalamnya menggunakan teknologi OCR. Selanjutnya ada metodologi. Dalam metodologi ini, aplikasi ini menggunakan metode prototyping, yaitu membuat versi awal aplikasi, lalu diuji coba, diperbaiki, dan dikembangkan kembali berdasarkan umpan balik pengguna. Di sini ada tahapan metodenya. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, itu fitur utama dan kualitas aplikasi. Yang kedua, desain awal atau prototype, yaitu antarmuka dan alur sistem.
Yang ketiga, pembangunan implementasi awal di Android Studio. Yang keempat, ada pengujian awal, itu untuk validasi dan perbaikan. Yang terakhir, finalisasi dan dokumentasi, itu untuk menyusun sistem yang sudah disempurnakan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang pertama, landasan teori dulu. Landasan teori, beberapa dasar teori yang digunakan dalam proyek ini. Yang pertama, Cam Scanner, aplikasi pemindai populer yang jadi referensi. Yang kedua, Optical Character Recognition, fitur untuk mengambil teks dari gambar hasil scan. Yang ketiga, image processing seperti autocroop, penyesuaian kontras, dan peningkatan ketajaman gambar. Yang keempat, Android Studio, IDE utama yang digunakan untuk membangun aplikasi Android. Yang kelima, PDF format digunakan kamera tampilan stabil di semua perangkat dan mudah dibagikan. Untuk penjelasan detail, landasan teori ini menjadi acuan dalam merancang fitur dan antarmuka aplikasi. OCR dan image processing berperan besar dalam menjamin kualitas hasil scan. Android Studio dipilih karena merupakan IDE resmi dan terlengkap untuk pengembangan Android, sedangkan PDF adalah format paling stabil untuk keperluan dokumen resminya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebutuhan sistem. Yang pertama dulu kebutuhan fungsional. Ada scan dokumen, autocroop, edit kontras dan rotasi, simpan sebagai PDF, OCR untuk ekstrak teks, bagikan ke WhatsApp, email, dan cloud. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional, mudah digunakan, ringan dan cepat, bisa digunakan offline, aman untuk penyimpanan lokal. Yang ketiga, perangkat lunak, ada Android Studio, OpenCV, Tesseract OCR, dan PDF generator. Yang keempat, perangkat keras, laptop RAM minimal 8 GB, HP Android RAM minimal 3 GB, dan kamera 8 megapiksel. Untuk kebutuhan sistem analisis pengguna, mahasiswa men-scan tugas, pegawai untuk laporan kerjanya, masyarakat umum untuk dokumen pribadi. Penjelasan detail dari kebutuhan sistem, fungsionalitas utamanya difokuskan pada keperluan sehari-hari pengguna. Yang pertama, memindai, menyimpan, dan berbagi dokumen. Aplikasi harus ringan, efisien, dan tidak tergantung pada koneksi internet, serta dapat berjalan di perangkat kelas menengah. Ini untuk perancangan sistem. Yang pertama, use case diagram, ada login, pindai dokumen, edit dokumen, simpan dokumen, dan bagikan dokumen. Yang kedua, diagram plus diagram, ada user, ada cloud storage, PDF Explorer, dokumen, kamera, cam scanner. Ini untuk sekuen diagram. Yang pertama dari user, buka aplikasinya. Yang kedua, menampilkan halaman login. Terus memilih metode login, Google, atau email, atau NOHP. Selanjutnya mengambil input login dari user. Terus mengirim data login ke server. Menerima permintaan login. Kirim hasil login. Terus menerima respon dan menyesuaikan tampilan. Melihat hasil login. Dan terakhir masuk ke aplikasinya. Selanjutnya ada activity diagram. Dari user ke membuka aplikasi, terus masuk ke halaman utama, pilih halaman login, masuk ke metode login, terus pilih salah satu metode login. Jika tidak, verifikasi data tidak berhasil. Kalau berhasil, selanjutnya akan klik tombol login sebelah memilih metode login, terus terakhir masuk ke aplikasi. Untuk penjelasan detailnya, diagram digunakan untuk menyusun kerangka logis sistem secara visual. Tujuannya agar pengembang dan stakeholder memahami alur kerja sistem dan peran pengguna dengan jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari penjelasan rekan saya sebelumnya.
Di sini saya akan lanjut ke implementasi aplikasi ya. Untuk implementasi aplikasi, teknologi yang digunakan ada beberapa teknologi. Yang pertama ada Android Studio atau Java Kotlin. Yang kedua ada OpenVC atau pengolahan gambar. Yang ketiga ada Tersenrach atau OCR. Yang keempat ada PDF generator atau output file. Untuk tampilan halaman aplikasi seperti ini, di sini ada halaman utama, ada halaman login. Untuk halaman loginnya seperti biasa. Terus ada halaman scan dokumen, ada halaman edit dokumen, ada halaman simpan dokumen, dan ada halaman bagikan dokumen. Oke, lanjut pengujian sistem ya. Untuk pengujian sistem ada whitebox testing. Untuk struktur node di sini ada kolom. Untuk kolomnya ada beberapa bagian. Yang pertama ada node, itu untuk nomor. Yang kedua ada proses. Untuk node pertama memulai, terus node kedua fungsi verifikasi login atau sistem memeriksa input user. Yang ketiga ada cek apakah login sudah berhasil atau true. Yang keempat jika gagal panggil cek kembali atau pengulangan login. Yang kelima jika berhasil tampilan layar utama aplikasi atau nomor 6 dan ke-6 yaitu selesai. Jalur eksekusi atau path. Kalau path berhasil nomor mulai, terus ke nomor 2 fungsi panggil kamera atau sistem membuka kamera, terus ke nomor 3 fungsi auto crop atau sistem memotong otomatis dokumen atau true. Ke nomor 5 lanjut ke nomor 5 jika berhasil tampilkan hasil scan atau tampilkan hasil. Terlanjut ke nomor 6 selesai. Untuk patch gagal, cropping tidak berhasil. Contohnya seperti yang pertama mulai, terus yang ke nomor kedua fungsi panggil kamera atau sistem membuka kamera. Untuk yang ketiga fungsi auto crop atau sistem memotong atau otomatis. Keempat apakah cropping berhasil atau false. Yang keenam selesai. Black box testing. Di sini ada beberapa fitur untuk black box testing. Yang pertama ada login. Untuk input penggunanya masukkan username dan password yang valid. Hasil pengujiannya berhasil masuk ke halaman utama. Status berhasil. Untuk fitur selanjutnya pindai dokumen, input pengguna, ambil gambar menggunakan kamera. Hasil pengujian gambar ditampilkan dengan jelas. Status berhasil. Fitur ketiga auto crop, gambar hasil scan memiliki background berantakan. Hasil pengujian sistem memotong hanya area dokumen. Status berhasil. Yang keempat edit dokumen, input pengguna sesuai kontrak, route, dan crop manual. Hasil pengujian perubahan tersimpan dan terlihat saat disimpan. Status berhasil. Untuk fitur yang kelima, sistem dokumen. Input penggunanya simpan hasil scan sebagai PDF. Hasil pengujian file PDF berhasil disimpan di folder lokal. Statusnya berhasil. Fitur yang keenam, bagikan dokumen. Input penggunanya pilih, bagikan sebagai PDF, kirim via WhatsApp atau email. Hasil pengujiannya dokumen terkirim dan dapat dibuka. Statusnya berhasil. Untuk fitur yang ketujuh, OCR atau ubah ke teks. Input penggunanya jalankan fitur OCR pada hasil scan teks. Hasil pengujiannya dokumen terkirim dan dapat dibuka. Statusnya berhasil. Scan ke-8, fitur ke-8, tambah halaman. Input penggunanya tambah halaman. Hasil pengujiannya halaman kedua berhasil ditambahkan. Statusnya berhasil. Untuk fitur terakhir yaitu fitur ke-9, hapus dokumen. Input penggunanya pilih dokumen lalu klik hapus.
Hasil pengujiannya dokumen terhapus dari daftar. Statusnya berhasil. Oke, untuk penjelasan lebih detailnya, pengujian ini memastikan aplikasi stabil dan siap digunakan dengan kedua pendekatan ini. Yang pertama, kami menjamin bahwa tidak hanya logika internal benar. Yang kedua, tapi pengalaman pengguna juga nyaman dan lancar. Itu untuk penjelasan detailnya. Oke, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu aplikasi berhasil dikembangkan dan diuji. Fitur berjalan baik dan sesuai kebutuhan. Praktis, ringan, cocok digunakan siapa saja. Sarannya yaitu ada tingkat akurasi, OCR, dan autocrop. Tambah proteksi file, tanda tangan digital enkripsi, integrasi dan dengan cloud storage, Google Drive, dan Dropbox. Penjelasan detailnya yaitu aplikasi ini layak digunakan sebagai alat bantu digitalisasi dokumen harian, namun masih bisa dikembangkan lebih lanjut agar lebih profesional, seperti fitur, keamanan dokumen, integrasi, cloud, dan support lintas perangkat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.